Berarti begitu ya, bahwa memang Transtrek belum lama ini telah sukses menggelar Transtrek Technology Summit. Apa saja yang bisa dibagi ke CNBC? Oke, jadi itu sebetulnya event yang menandai 5 tahun perjalanan Transtrek. Jadi 2024, tepatnya bulan September, kami mengadakan Transform Teknologi. Jadi selama 5 tahun kami sudah memberikan solusi kami kepada berbagai macam industri. Nah, karena itu di event tersebut kami ingin juga berbagi kepada para customer, kemudian stakeholder lain, karena kami juga bangga sekali ketika dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga Kementerian Ekonomi dan Pariwisata ini bisa hadir memberikan juga insight apa saja yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dengan penerapan teknologi armada. Jadi kami menekankan juga kepada fleet safety dan operational efficiency. Oke, baik. Sudah disinggung sedikit, tapi saya ingin lebih mengetahui lebih detailnya, begitu ya. Sebetulnya dampak apa dari event tersebut dari industri fleet management di Asia Tenggara khususnya? Oke, jadi industri fleet management di Asia Tenggara itu sebetulnya juga tidak bisa terlepas dari global. Nah, hanya memang di Indonesia ini pemainnya sudah cukup banyak, tapi umumnya mengadopsi dari teknologi yang memang ada di luar. Nah, Transtrek hadir sebagai perusahaan lokal Indonesia, ini juga berkesempatan untuk memberikan solusi kepada pasar di Indonesia. Bukan hanya perusahaan logistik dan public transport, tapi juga sektor industri lain. Karena sebetulnya Transtrek menghasilkan solusi sebagai perusahaan tech enabler yang memfokuskan diri untuk aktivitas transportasi dan logistik. Yang kami percaya bahwa semua sektor industri itu memiliki aktivitas transportasi dan logistik, baik perusahaan finansial, kemudian tambang, plantation, forestry, dan lain-lain. Nah, otomatis kami melihat peluang ini sebetulnya adalah untuk membantu perusahaan dalam menerapkan operasional efisiensi dan juga optimalisasi keuntungan bisnis mereka. Oke, bicara terkait efisiensi tentunya ada inovasi teknologi di sana, ada artificial intelligence dan juga IoT. Sebetulnya untuk efisiensi sendiri, seberapa jauh mampu mengefisiensi dari kinerja produksi di Transtrek? Berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan dari customer kami, bahwa Transtrek ketika menerapkan teknologi armada di unit-unit armada yang ada di customer, ini kami bisa membantu untuk menekan biaya operasional, kemudian juga bahan bakar gitu ya, dan juga memberikan peningkatan keselamatan terhadap pengemudi karena kami juga memantau untuk perilaku mengemudi ini bisa menekan biaya sampai dengan 30%. Dan kami juga bisa membantu untuk meningkatkan operasional dan juga utilisasi armada sampai dengan 40%. Karena Transtrek menerapkan teknologi diantaranya adalah selain juga melacak pergerakan armada sehingga rutenya kemana saja, apakah rutenya juga sudah efisien, itu bisa tergambar dalam platform kami. Kami juga memiliki solusi untuk memonitoring penggunaan bahan bakar. Ketika terjadi pencurian, kemudian bahan bakar yang tidak dipergunakan semestinya karena seharusnya kendaraan berjalan ini berhenti tapi AC-nya nyala. Jadi otomatis itu kan juga konsumsi bahan bakar. Kami juga menghasilkan solusi untuk dapat memberikan optimalisasi rute. Nah, hal ini tentunya juga terkait dengan green logistik ya. Jadi bisa mengurangi karbon emisi karena bisa menggunakan rute yang optimal. Dan selain itu di industri tertentu seperti tambang, Transtrek kebetulan tahun 2024 ini 44% pendapatan kami ini dari perusahaan tambang. Karena solusi kami banyak digunakan di perusahaan tambang terkait dengan peningkatan fleet safety. Nah, inilah penerapan AI dan IoT di berbagai perusahaan yang sebetulnya bisa meningkatkan keselamatan pengemudi. Sebagai contoh, jika pengemudi mengantuk, itu akan ada peringatan, kemudian merokok, menggunakan HP gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk kalau pengendaranya speeding ya, atau berbelok tajam dan lain-lain tentunya bisa mengancam keselamatan.
Oke, dalam penerapan AI dan juga IoT begitu ya dalam sistem yang ada di Transtrek, sebetulnya berapa biaya investasi yang juga dikeluarkan dalam hal ini, walaupun memang pada akhirnya adalah efisiensi? Kalau di Transtrek kami memberikan solusi beragam ya Mas Bram. Jadi mulai dari yang basic, hanya sekedar untuk tracking location, tapi ada juga beberapa perusahaan yang ingin mengintegrasikan dengan sistem atau aplikasi yang sudah mereka miliki. Jadi misalnya mereka sudah memiliki sistem Transportation Management System atau ERP. Nah kami Transtrek sebagai data feeder yang memberikan data tambahan kepada aplikasi mereka. Nah ini Transtrek beragam ya sebetulnya, jadi tergantung fitur. Nah ketika kami juga bukan hanya di kendaraan yang beroperasi di darat, tapi juga di laut. Jadi seperti tongkang, kemudian ya kapal, vessel, itu kami juga bisa bantu untuk monitoring penggunaan bahan bakar dan juga tracking untuk rutenya. Nah jadi ya kalau harga sebetulnya beragam sih Mas Bram. Oke, kami juga tentunya akan menanyakan terkait investasi. Apakah ada dana sokongan investor dari asing begitu ya di dalam sistem kinerja di Transtrek yang mana juga penuh dengan inovasi teknologi? Ya. Kebetulan memang Transtrek sejak Agustus 2021 itu sudah menerima pendanaan dari venture capital. Jadi saat ini investor di Transtrek itu venture capital dari berbagai negara Mas Bram. Jadi mulai dari Singapura, kemudian Taiwan, Swiss, Prancis, kemudian juga Amerika. Nah jadi ini memang membantu Transtrek sebetulnya terkait pendanaan ini karena kami bisa lebih melakukan ekspansi, bukan hanya di Indonesia. Saat ini kami bisa mengcover 140 kota di Indonesia, kemudian 30 kota di Malaysia. Kami juga mulai start operasional di Singapura dan juga di Australia. Nah, rencana kami ekspansi ke depan ini tadi yang seperti sudah disampaikan Mas Gram adalah di Middle East dan juga di Vietnam dan Thailand. Nah, pendanaan ini membantu kami selain melakukan untuk ekspansi itu tentunya melakukan R&D. Sehingga produk atau teknologi Transtrek ini beragam, sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lokal masing-masing negara. Oke, secara persentase untuk R&D dan juga untuk ekspansi, di dalam pemanfaatan dana dari investor ini seperti apa secara persentasenya Mbak Agia? Saat ini lebih banyak digunakan untuk ekspansi. Jadi sekitar ekspansi mungkin sekitar 70% ya. Kemudian sisanya ini kami gunakan memang untuk R&D dan juga terkait dengan operasional. Karena kami juga punya working capital sebetulnya Mas Bram, di mana lebih dari 85% customer Transtrek ini berlangganan. Baik itu hardware dan softwarenya. Nah karena berlangganan otomatis Transtrek memang harus membeli IoT, device, sensor dan lainnya lebih dulu ke vendor. Nah baru setelah itu kami rentalkan atau sewakan kepada customer. Nah kami juga memerlukan working capital dan salah satunya juga dari pendanaan tersebut.